hal ini cukup sejalan Mbak Aneka dengan apa yang terjadi di Link Aja, di mana kami juga melihat terjadi kenaikan dari transaksi pengguna di Link Aja sendiri. Dari Link Aja sendiri kami juga mencatat pertumbuhan revenue, dan ini juga tidak terlepas dari peran dari pemerintah untuk mendorong adopsi digital, salah satunya melalui KRIS, dan juga tadi terrefleks dari kenaikan transaksi digital, termasuk juga diantaranya uang elektronik dan juga digital banking. Setelah itu banyak sekali inisiatif-inisiatif pemerintah yang kami sangat mengapresiasi sekali, misalnya BI Snap, yang mana ini juga membantu company-company seperti kami, fintech, untuk melakukan integrasi, interkonektivitas, juga interoperabilitas di antara pemain-pemain yang bisa mendorong kolaborasi digital. Seperti itu mungkin Mbak Ane. Baik, ekspektasi Anda untuk pengembangan sektor keuangan digital ke depan seperti apa, Pak Reza? Baik. Sebenarnya kami cukup mengapresiasi sekali karena support dari pemerintah sudah cukup besar sekali. Salah satunya yang tadi kami sebutkan adalah mendorong penggunaan KRIS, itu sangat membantu adopsi digital, di mana itu akan membentuk behavior shifting, di mana pengguna akan lebih mudah dan lebih terbiasa menggunakan layanan-layanan seperti dompet digital. Kemudian juga integrasi-integrasi yang di mana regulasi-regulasi itu akan mendorong kolaborasi-kolaborasi digital seperti yang kami sebutkan tadi, BI-Snap tadi juga sudah cukup untuk membantu kami untuk melakukan kolaborasi. Kedepannya diharapkan adanya regulasi yang dapat membantu kolaborasi, mempercepat interkonektivitas, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu harapan kami terhadap regulator, Mbak Neke. Baik, Pak Reza, kita tahu Bank Indonesia melangsungkan PTBI pada hari ini. Lalu seperti apa tanggapan Anda terhadap semua yang sudah dilakukan Bank Indonesia selama ini untuk bisa mendukung transaksi digital di Indonesia? Ya, tentunya Bank Indonesia memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu, dan kami juga meyakini ini juga langkahnya positif untuk di industri. Dari kami sendiri mendukung dari regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tersebut, Mbak Neke. Baik. Seperti apa tantangan perusahaan yang harus dihadapi di 2023, di mana kita juga mendengar yang disampaikan oleh Presiden, ini tahun depan ini kita harus optimis tapi tetap harus waspada? Ya, memang bisa dilihat Mbak Neke, sejak tahun 2022 ini kami di industri digital terutama mengenal apa yang dinamakan dengan winter ya. Ada yang menyebut dengan tech winter atau investor winter dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal kalau kami melihat itu dari situasi global, geopolitik, dan juga kenaikan dari suku bunga. Nah, akibatnya apa untuk perusahaan startup seperti kami? Di sini akan menyebabkan likuiditas itu menjadi semakin ketat. Likuiditas itu apa? Artinya nilai investasi yang dikeluarkan oleh investor terhadap startup seperti kami ini akan semakin selektif. Bukan berarti likuiditasnya tidak ada, bukan berarti investasinya tidak ada, tetapi investor akan semakin selektif. Itu yang pertama. Yang kemudian kenaikan interest rate dan juga situasi geopolitik akan membuat cost of capital dari investor ini semakin naik. Artinya apa? Akan terjadi penurunan dari valuasi. Ini juga diperparah dengan depresiasi rupiah terhadap mata uang asing, dan juga situasi lain seperti misalnya daya beli masyarakat yang turun. Artinya apa? Dari segi valuasi itu akan ada penurunan bagi startup seperti kami. Impact-nya apa? Mungkin kami harus mengakui bahwa startup atau digital company seperti kami itu di awal fase kami itu masih membutuhkan external funding, di mana external funding ini dibutuhkan untuk growth perusahaan, tapi kami ingin menyampaikan bahwa sebenarnya external funding itu seharusnya dipakai untuk healthy growth, bukan untuk growth at all cost gitu. Kalau kita lihat di zaman dahulu atau sekitar beberapa tahun yang lalu itu kita masih growth at all cost kalau melihat di industri. Kalau kita melihat di cost-nya sendiri yang paling besar ada marketing, people, kemudian operation and maintenance, itu harusnya bisa dikelola dengan baik, bukan dengan bakar-bakar. Nah, kami melihat bahwa dari segi industri, tantangan yang paling besar itu adalah bagaimana memanage cost-cost tadi. Karena kita lihat tidak mudah untuk mendapatkan external funding dan juga situasi pasar yang semakin ketat. Dan bagaimana perusahaan itu bisa melakukan rasionalisasi, kemudian melakukan cost efisiensi, itu menjadi tantangan tersendiri untuk dapat tetap berkompetisi secara sustainable dan healthy di pasar. Kami melihatnya seperti itu mungkin Mbak.